Hai pecinta film India, ada yang lagi nungguin hasil ujian? Semoga hasil ujiannya memuaskan. Tapi ingat, hasil ujian bukanlah segalanya, karena kamu sendirilah yang akan menentukan kemana langkahmu nanti. Lutera adalah film India yang akan saya ceritakan alur ceritanya pada video ini. Siapkan telingamu, dengarkan cerita saya. Di awal film, kita disuguhkan dengan upacara persembahan dewa. Paki dan ayahnya pun menghadiri upacara tersebut. Setelah itu, Paki dan ayahnya menonton sandiwara. Paki dan ayahnya terlihat bahagia. Tiba-tiba penyakit Paki kambuh. Paki pun dibawa pulang, lalu diobati di kamarnya. Dan Paki beristirahat. Setiap penyakit Paki kambuh, Paki harus disuntik. Lalu Paki tertidur. Setiap Paki tertidur, ayah Paki selalu menemani Paki sampai Paki terjaga. Setelah itu, Paki terjaga, mereka pun saling bercerita. Keesokan harinya, Paki menyetir mobil dengan supirnya. Tanpa sengaja, Paki menabrak seorang pengendara motor. Dialah Varun Srivastav. Lalu Paki menolong Varun dan membawanya ke dokter. Varun dinyatakan sehat dan baik-baik saja. Paki pun pulang ke rumah. Ayah Paki mendapat kabar kalau ada arkeolog yang akan meneliti di tempat penelitian ayah Paki. Sang arkeolog itu adalah Varun. Varun datang menemui ayah Paki untuk meminta izin. Pada malam harinya, Varun diundang ke rumah ayah Paki. Disitulah mereka saling berkenalan dan mereka pun makan malam. Ayah Paki berbincang dengan Varun dan mereka pun saling akrab satu sama lain. Keesokan harinya, Varun dan temannya datang ke rumah Paki untuk tinggal di sana dengan tujuan penelitian. Paki yang sudah menyukai Varun sering memandangi Varun diam-diam. Keesokan pagi, Paki, Varun dan ayahnya pergi ke situs peninggalan bersejarah dan ayah Paki mengenalkan semuanya kepada Varun. Penelitian di situs tersebut pun dimulai. Hari demi hari, Varun dan temannya meneliti di situ. Hari demi hari pula, Paki pun sudah jatuh cinta dengan Varun. Mereka sering bersama dan semakin dekat. Di sela kebersamaan mereka dalam perjalanan pulang, penyakit Paki kambuh. Varun menolong Paki menyuntikkan obat. Paki pun tertidur dan Varun menghantarnya pulang. Keesokan harinya, Paki menyusul Varun di situs penelitian dan mengungkapkan perasaannya, tapi Varun hanya terdiam dan tidak memberi jawaban. Ayah Paki adalah kolektor barang antik. Ia sering melakukan transaksi di rumahnya. Tibalah suatu hari, penelitian Varun selesai dan Varun pun meminta izin kepada ayah Paki untuk pamit. Paki yang mengintip pembicaraan mereka menjadi galau. Di malam harinya, dengan memberanikan diri, Paki mendatangi kamar Varun. Paki yang sangat mencintai Varun menyerahkan jiwa dan raganya kepada Varun untuk hadiah perpisahan. Di malam itu terjadilah cinta satu malam. Pada pagi harinya, Varun mengurungkan niatnya dan melamar Paki pada ayahnya. Dan ayah Paki pun menyetujui mereka. Ayah Paki pun akan melaksanakan pertunangan Paki dan Varun. Ada saudagar membeli barang antik pada ayah Paki. Dia adalah rekan Varun. Setelah melakukan transaksi, saudagar itu pun pergi. Tibalah hari pertunangan Paki dan Varun. Ayah Paki berdoa pada dewa yang biasa ia sembah. Ayah Paki terkejut kenapa cat di patung itu luntur dan patung dewa pun patah. Lalu ayah Paki memeriksa situs penelitian Varun. Ternyata Varun menggali terowongan menuju patung tersebut dan menukarnya. Varun dan teman-temannya pergi membawa patung dewa yang asli. Ternyata patung itu berharga fantastis. Varun and the gang pun pergi meninggalkan ayah Paki. Ayah Paki pun pulang dengan kecewa. Ayah Paki memeriksa uang hasil transaksi dengan kerabat Varun. Ternyata uang itu palsu. Ayah Paki terduduk dan kecewa. Kisah beralih ke beberapa tahun kemudian. Terlihat Paki yang emosional menulis sebuah surat dan melamun. Paki pun didatangi oleh seorang inspektur yang mengusut kasus Varun bahwa Varun adalah sindikat pencurian dan penipuan yang berpindah-pindah tempat. Inspektur itu meminta Paki untuk bekerja sama dengannya. Paki pun teringat bahwa Varun masih punya satu misi lagi. Semakin Paki mengingat Varun, Paki semakin emosional. Paki pun menelpon inspektur dan bersedia untuk membantu polisi mengungkap sindikat Varun. Hari demi hari, Paki hanya menunggu sendiri, ditemani seorang pembantu. Pada suatu hari, Paki membuka tempat penginapan di rumahnya.
Penyakit Paki semakin hari semakin memburuk. Sang pembantu yang melihatnya merasa sedih. Kini Paki hidup seorang diri, bergantung hidupnya pada daun-daun di depan jendela kamarnya. Hari berganti hari, Paki hanya menghitung daun yang berguguran di pohon tersebut. Tibalah pada suatu hari, Farun dan temannya menginap di kediaman Paki. Inspektur polisi terus-menerus mengawasi Paki agar Paki harus mengungkap sindikat Farun. Farun dan temannya melaksanakan tugas pada tetangga Paki dan tetangga Paki itu adalah mata-mata polisi. Tetangga Paki menelpon polisi dan memberitahu polisi bahwa Farun ada di kotanya. Polisi yang sudah mengetahui keberadaan Farun mengikuti Farun dan temannya. Tibalah di suatu lorong, Farun dan temannya sudah curiga pada polisi yang mengikutinya. Di situ penyergapan pun terjadi. Farun dan temannya lari berpencar. Inspektur meminta Farun untuk berhenti. Tembak menembak dan kejar pengejar pun terjadi di situ. Dengan sengaja inspektur menembak Farun di perut. Farun masih bisa meloloskan diri dari inspektur, tapi teman Farun tertembak dan tewas. Farun yang tertembak bersembunyi pada suatu tempat dan berusaha mengobati lukanya sendiri. Polisi yang mengetahui tempat persembunyian Farun menggeledah tempat tersebut dan Farun pun sudah pergi dari tempat itu. Farun mengetahui kalau dirinya menginap di kediaman Paki dari selembar kertas pada saat ia mengobati lukanya. Farun pun menyusul Paki ke kediamannya. Paki yang gugup dan takut mengakibatkan penyakitnya kambuh. Paki dibantu Farun menyuntikkan obat lalu Paki tertidur. Setelah Paki bangun, Paki melihat Farun ada di kamarnya. Farun tahu kalau Paki bersekongkol dengan polisi. Paki mengancam Farun bahwa Paki akan menelpon polisi, tapi Farun mengancam Paki dan pembantunya dengan pistol. Pembantu Paki bersedia untuk tidak lapor polisi, tapi Paki tidak takut dengan Farun. Paki mencurahkan semua keluhnya pada Farun. Begitupun Farun, mereka pun beradu mulut. Pembantu Paki pun pamit pulang dan meninggalkan mereka. Farun menelpon rekannya untuk menginformasikan berita terkini. Farun menyusul Paki di kamar Paki. Farun bersikap manis pada Paki, tapi sikap manis Farun tidak bisa meruntuhkan tembok sakit hatinya yang disebabkan Farun. Paki yang kehilangan segalanya sangat membenci Farun, tapi jauh di lubuk hati Paki masih ada cinta yang tersimpan untuk Farun. Farun membaca tulisan Paki dan membuat hatinya tersayat, dan Farun pun luluh. Entah cintanya terlambat atau tidak untuk Paki. Farun yang ingin pergi meninggalkan Paki mengurungkan niatnya dan kembali ke kediaman Paki. Farun menjelaskan semuanya kepada Paki, tapi Paki tidak peduli dan masih membenci Farun. Farun menjaga Paki dengan sisa-sisa cintanya. Hari pun berlalu, inspektur menelpon Paki. Paki yang tak berdaya usai dipaksa disuntik Farun mengabaikan telepon inspektur. Paki pun tertidur. Setelah terbangun, Paki bertanya kepada Farun, kenapa Farun datang di akhir sisa-sisa hidupnya. Hidup Paki hanya bergantung pada daun di pohon depan jendelanya. Setiap Paki terbangun, Paki selalu melihat daun di pohon tersebut. Dengan kasih sayang, Farun merawat Paki. Setiap hari Paki merasa bahwa hidupnya bergantung pada daun di pohon itu. Pada suatu siang, Paki menatap Farun dengan cinta. Tiba-tiba bel di rumahnya berbunyi. Inspektur datang dan mengunjungi Paki, menanyakan keberadaan Farun. Inspektur yang sudah curiga ingin menggeledah rumah Paki, tapi Paki tidak mengizinkan karena inspektur tidak membawa surat perintah untuk menggeledah rumah Paki. Inspektur pun pergi. Farun yang bersembunyi keluar menemui Paki. Farun pun duduk di samping Paki dan berterima kasih. Suasana hati Paki mencair dan menerima Farun menemani sisa-sisa hidupnya. Farun berjanji kepada Paki kalau Paki akan terus hidup bersama daun-daun di pohon itu. Paki sangat mencintai Farun, begitupun juga dengan Farun. Karena tugas dan misi Farun, mereka harus terpisah. Farun menemani Paki sampai pagi tiba. Farun meninggalkan foto pertunangan mereka di samping Paki. Lalu Farun pun meninggalkan Paki yang masih tertidur lelap. Sebelum pergi, seperti biasa, Farun mengikat daun di pohon kehidupan Paki, lalu Farun pun pergi. Sampai di simpang jalan, Farun sudah dihadang oleh inspektur dan polisi. Farun disuruh angkat tangan dan menyerahkan diri, tapi Farun seperti hendak melawan. Inspektur dan polisi pun terpaksa menembak Farun dan Farun pun tewas.
Paki yang terbangun dari tidurnya berlari keluar melihat pohon kehidupan. Ternyata Farun benar, daun di pohon kehidupan itu tidak bisa gugur karena Farun mengikatnya setiap hari. Selesai. Film ini cocok banget buat kalian yang suka dengan film nuansa jadul tahun 50-an. Banyak yang bisa kita ambil dari film ini, antaranya: 1. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. 2. Kesendirian hanya akan membawa hidup kita tak berarti. 3. Cinta itu bukan hanya tentang perasaan, tapi juga harus dengan pengorbanan. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa selalu subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar kita bisa bertemu di video selanjutnya. Selamat beraktivitas dan wassalam.